Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gina Rahmania, PPDS Ilmu Kesehatan Mata Universitas Airlangga. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Filsafat dan Vaksinasi COVID-19. Materi ini merupakan tugas dari mata kuliah filsafat dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Jadi, filsafat ilmu ini telah berkembang sejak masa Yunani kuno hingga sekarang, dan pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat bersifat praktis agar manusia bisa menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Hakikat dari berpikir secara filsafat adalah berpikir yang sangat mendalam, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran. Berpikir yang demikian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, seluruh dunia sedang terdampak oleh COVID-19 termasuk di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi yang berkembang pesat, tentunya tidak hanya memberikan dampak positif, lain juga ada dampak negatif. Salah satunya adalah proses pemberian informasi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali terdapat informasi-informasi yang menyesatkan tentang COVID-19, yang menyebabkan angka penderita dari COVID-19 sendiri menjadi semakin besar dan sulit dikendalikan. Nah, sekarang kita belajar apa sih filsafat itu. Filsafat menurut Suaidi 2016 adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan modal berpikir secara radikal. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang vaksinasi dari COVID-19. Pada awal tahun 2020 atau akhir dari tahun 2019, dunia tiba-tiba terdisrupsi oleh pandemi yang disebabkan dari suatu galur baru novel coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang kemudian disebut sebagai coronavirus disease atau COVID-19. Coronavirus sendiri merupakan famili dari RNA virus yang berbentuk seperti corona atau matahari, yang telah menimbulkan banyak penyakit, mulai dari influenza, Middle East Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan nama MERS, sampai Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang kita kenal dengan nama SARS. Kecepatan penularan dari virus SARS-CoV-2 ini jauh lebih tinggi daripada MERS-CoV maupun SARS-CoV. Sehingga per tanggal 5 Januari 2021, COVID-19 ini telah menjadi global pandemic yang menginfeksi sekitar 84,5 juta jiwa dengan tingkat kematian 18 juta jiwa. Pandemi COVID-19 ini terutama juga menimbulkan dampak yang signifikan secara sosioekonomi. Sejak WHO menetapkan status wabah atau outbreak COVID pada 30 Januari 2020, pemberlakuan penutupan batas wilayah atau negara, pelarangan perjalanan, pemberlakuan pembatasan sosial skala besar, dan karantina sebagai respon gawat darurat telah menstimulus terjadinya krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Secara ekonomi makro sendiri, Indonesia sendiri telah terdampak dengan mengalami resesi dengan persentase pertumbuhan ekonomi minus 5,32% dan minus 3,49% pada kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2020. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai intervensi kesehatan. Selain melalui protokol kesehatan, upaya kesehatan untuk mengatasi pandemi ini ialah dengan mengupayakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Desember 2020. Vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan melalui pemberian vaksin ke tubuh manusia guna memperoleh imunitas spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga dapat memutus rantai penularan. Namun demikian, untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19, setidaknya ada 3 faktor kunci yang diperlukan. Key faktor pertama adalah vaksin COVID-19 berupa riset, penyediaan, dan distribusi. Key faktor kedua adalah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, dan key faktor ketiga adalah peran serta masyarakat. Mari kita bahas satu-satu key faktor ini.
Key faktor pertama adalah vaksin dari COVID-19 berupa riset, penyediaan, dan distribusi. Oke, jadi dari riset dulu. Riset dari vaksin novel coronavirus ini merupakan salah satu tahapan penyediaan vaksin, sehingga hampir seluruh negara berlomba-lomba dalam riset vaksin ini. BPOM sendiri melalui mekanisme rolling submission atau evaluasi vaksin atas penyampaian bertahap data hasil uji klinik memastikan bahwa keamanan dan respon imun vaksin COVID-19 memenuhi persyaratan efikasi dan imunogenitas. Selain itu, penyediaan dan akses terhadap vaksin merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dari program vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan vaksin, yaitu sebanyak sekitar 426 juta dosis untuk alokasi penerima vaksin nasional berdasarkan kriteria inklusif, yaitu berumur lebih dari 18 tahun, tidak memiliki komorbid, belum pernah terinfeksi COVID-19, bukan ibu hamil, dan sebagainya. Seluruh target ini diharapkan dapat menciptakan herd immunity atau perlindungan kelompok secara tidak langsung terhadap infeksi melalui proses vaksinasi di sejumlah besar populasi. Dalam hal penyediaan sendiri, pemerintah telah merencanakan berbagai alternatif pengadaan vaksin, diantaranya melalui pembelian dari vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem distribusi dan delivery dari vaksin yang kuat ini merupakan salah satu pendukung pencapaian dari target vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Mengingat cakupan vaksinasi yang sangatlah besar, serta tantangan geografik sampai daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, teknis handling vaksin saat distribusi, misalnya mengenai suhu, penyimpanan, dan sensitivitas terhadap cahaya saat distribusi, merupakan concern utama dalam key faktor vaksin COVID-19 ini. Key faktor yang kedua adalah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Dengan penempatan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama, diharapkan pada pelaksanaan vaksinasi massal bagi masyarakat yang lebih luas, tenaga kesehatan sendiri dapat terlindungi dari kemungkinan infeksi COVID-19 sehingga resiko terhambatnya vaksinasi serta pelayanan kesehatan lainnya akibat kesakitan dapat terhindari. Selain itu, petugas kesehatan juga berperan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi berupa edukasi dan advokasi ke masyarakat. Hal lain yang krusial adalah di mana tenaga kesehatan berperan sangat penting pada pencegahan, penanganan, dan pelaporan kejadian ikutan pasca vaksinasi atau yang kita kenal dengan nama KIPI. Seperti yang kita ketahui, efektivitas dari vaksin memang akan diukur setelah vaksin digunakan secara luas di masyarakat. Oleh karenanya, data kejadian KIPI ini akan sangat membantu dalam proses evaluasi dari vaksin. Key faktor yang ketiga adalah peran serta dari masyarakat. Masyarakat, baik di seluruh pihak, baik itu pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, sampai komunitas, ini memiliki peran yang sangat besar untuk vaksinasi dari COVID-19 ini. Selain itu, masyarakat juga dituntut supaya secara aktif memahami program vaksinasi ini, termasuk bagaimana skemanya, kondisi prasyaratnya, target outcome, akses terhadap vaksin, serta resiko yang mungkin akan dihadapi bila mana tidak mendapatkan vaksinasi. Peran tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tetua adat, dan public figure berperan penting untuk mengajak masyarakat mau berperan untuk ikut eh, mengikuti vaksin. Selain itu, dengan memenuhi protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan aspek pengetahuan dan keyakinan yang positif akan menyempurnakan dari ketiga faktor tersebut. Demikian, intervensi vaksinasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam jangka pendek, kesuksesan atas program tentunya akan berdampak terhadap pembelian ekonomi nasional. Sedangkan pada jangka panjang, outcome peningkatan kapasitas sistem kesehatan secara menyeluruh diharapkan dapat tercapai sehingga lebih siap bila mana Indonesia harus menghadapi pandemi di masa mendatang. Kesimpulan dari
materi ini adalah filsafat sangat berhubungan dengan kejadian yang terjadi saat ini, termasuk mengenai kejadian COVID-19 dan vaksin COVID-19. Dan 3 kunci kesuksesan dari vaksinasi adalah vaksin COVID-19, termasuk di antaranya adalah penyediaan, akses dan distribusinya, tenaga kesehatan, dan peran serta dari masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.